Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk yang ini saya akan menjelaskan beberapa 4 teori yang mana dalam hal ini teori pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Yang mana di sini pengertiannya untuk menurut Thorndike dan juga menurut Skinner. Untuk itulah dan juga banyak lagi pengertian teori belajar behaviorisme menurut para ahli. Untuk yang pertama kali, namun yang menonjol 2 tadi. Untuk yang selanjutnya, teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme ini merupakan teori psikologi yang materi kajiannya adalah perilaku yang tidak berhubungan dengan kesadaran atau struktur mental. Teori ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang bersifat eksperimental dan objektif dengan tujuan meramalkan dan mengontrol perilaku. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan tersebut terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menghasilkan hubungan perilaku, reaktif atau respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar anak baik internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon merupakan akibat berupa reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus tersebut. Jadi teori belajar behaviorisme merupakan penguatan ikatan hubungan, sifat, dan hasil stimulus respon. Dilanjut teori belajar menurut para ahli yang lain. Teori belajar behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar disebabkan adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Dalam belajar, hal yang terpenting yaitu adanya input (stimulus) dan output (respon). Misalnya, munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Jadi hakikat dari teori belajar behaviorisme ini adalah teori yang berfokus hubungan stimulus, respon, dan adanya perilaku nyata. Menurut Ismail 2019. Menurut Zami 2015, teori belajar behaviorisme adalah teori tentang tingkah laku manusia. Fokus utama dari teori belajar behaviorisme ini adalah perilaku yang terlihat dan penyebab luar menstimulasinya. Belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai pengalaman. Belajar menurut teori ini merupakan akibat adanya interaksi antara rangsangan stimulus dan reaksi respon. Seseorang akan dianggap telah belajar jika dapat menunjukkan perubahan perilaku. Menurut teori belajar behaviorisme menurut Putrayasa 2013 menekankan bahwa dalam belajar yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan guru kepada anak, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan anak terhadap stimulus yang diberikan guru. Untuk itu, segala sesuatu yang diberikan oleh guru (stimulus) dan segala sesuatu yang diterima oleh anak (respon) harus dapat diamati dan diukur. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus segala hal yang dapat merangsang terjadinya belajar seperti pikiran, perasaan, dan gerakan dengan respon, reaksi yang dimunculkan anak ketika belajar seperti pikiran, perasaan,
dan juga gerakan atau tindakan. Jadi perubahan tingkah laku dari adanya kegiatan belajar dapat berwujud sesuatu yang dapat diamati ataupun sesuatu yang tidak dapat diamati. Ini Thorndike membuat eksperimen atau percobaan kepada sebuah hewan kucing melalui beberapa tahap, yaitu kucing dimasukkan ke dalam kotak kerangkeng puzzle box yang dilengkapi tombol pembuka. Bila disentuh, di luar kerangkeng diletakkan daging. Kucing yang ada di kerangkeng kemudian terus bergerak mencari jalan keluar tetapi gagal. Kucing tersebut kemudian melakukan usaha lagi dan gagal. Keadaan ini berlangsung secara terus-menerus. Tak lama kemudian kucing tersebut tanpa sengaja menekan tombol sehingga pintu kotak kerangkeng terbuka dan kucing tersebut dapat memakan daging yang ada di depannya. Percobaan tersebut kemudian diulang-ulangi. Pada awalnya gerakan kucing seperti pada mulanya, yaitu bergerak mencari jalan keluar dan lambat menekan tombol pembuka. Setelah dilakukan beberapa kali percobaan, ternyata kucing tersebut mengalami kemajuan tingkah lakunya. Kucing pun dimasukkan kembali ke dalam kerangkeng box dan kucing tersebut menekan tombol pembuka dengan sekali usaha hingga pintu pun terbuka. Skinner adalah tokoh behavioris yang mengemukakan bahwa perilaku individu dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement atau penguatan yang bijaksana dalam lingkungan yang besar. Penguatan positif reinforcement adalah penguatan yang menimbulkan kemungkinan bertambahnya tingkah laku. Contohnya, seorang anak mencapai prestasi yang baik, diberikan hadiah, maka anak tersebut akan mengulangi prestasi itu dengan harapan bisa mendapatkan hadiah lagi. Yang kedua, penguatan negatif reinforcement adalah penguatan yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan sehingga mengurangi terjadinya tingkah laku. Contohnya, seorang anak akan meninggalkan kebiasaan terlambat mengumpulkan tugas karena tidak tahan dimarahi oleh gurunya. Teori operant conditioning ini merupakan penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Teori ini menjamin respon terhadap rangsangan atau stimulus. Bila tidak memunculkan rangsangan, maka guru tidak dapat membimbing anak untuk mengarahkan tingkah lakunya. Untuk itu, guru perlu mengarahkan dan mengontrol anak dalam belajar agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Lebih lanjut, Skinner yang menyarankan agar hukuman dihindari karena adanya hasil yang bersifat emosional dan tidak menjamin timbulnya tingkah laku positif yang diinginkan. Merujuk beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah segala hal yang dapat merangsang terjadinya belajar seperti pikiran, perasaan, dan tindakan. Sedangkan respon adalah reaksi yang timbul atau muncul oleh anak ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, dan tindakan. Bentuk paling dasar dari belajar adalah trial and error learning, mencoba dan menemukan kesalahan. Maksudnya perlu mencoba dan mencoba kembali agar dapat menemukan keberhasilan. Or selecting and connecting learning, memilih dan menghubungkan pembelajaran. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah lebih baiknya diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern.
Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkat kecerdasannya. Konstruktivisme menurut para ahli. Menurut Hill, konstruktivisme merupakan bagaimana menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Dengan kata lain bahwa bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupannya supaya berguna untuk kemaslahatan. Menurut Szymanski mengatakan konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari berarti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada yang dimilikinya. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa konstruktivisme merupakan bagaimana mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memahami apa yang mereka telah pelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang diketahuinya, kemudian mempraktikannya ke dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat dibuat sebuah kesimpulan, yaitu konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan memberikan siswa dituntut untuk bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupannya. Perspektif dalam konstruktivisme. Pertama, yaitu konstruktivisme exogenous. Yang kedua, konstruktivisme endogenous. Yang ketiga, konstruktivisme dialektikal. Langsung ke asimilasi. Adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengkualifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Proses asimilasi ini berjalan terus. Asimilasi tidak akan menyebabkan perubahan atau pergantian skemata, melainkan perkembangan skemata. Asimilasi adalah salah satu proses individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru. Pengertian orang itu berkembang. Kemudian setelah asimilasi ada akomodasi. Dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skema yang telah dipunyainya. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan demikian, orang akan mengadakan akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru, atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Bagi Piaget, adaptasi merupakan suatu kesetimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi, contoh model pembelajaran konstruktivistik dalam matematika. Ini contohnya pada LKS siswa SMP dan juga siswa SD. Nah, untuk tingkat SMP itu contohnya LKS untuk tingkat SMP setelah mengamati beberapa bentuk beberapa bangunan yang antara lain kubus, balok, kerucut,
limas, dan prisma. Maka berikanlah jawaban pada titik-titik yang tersedia berikut. A. Berapa banyak rusuk pada kubus? Terus kemudian pada LKS untuk tingkatan SD, berikanlah jawaban yang tepat pada soal berikut. 1. 4 tambah 3 sama dengan. Pembelajaran berfokus pada peserta didik, memberi perhatian pada proses berpikir atau proses mental, dan bukan sekedar pada hasil belajar. Di samping kebenaran peserta didik, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban yang diinginkan. Selain itu, mengutamakan peran peserta didik dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Penyajian pengetahuan jadi red. Tidak mendapat penekanan, melainkan anak didorong menemukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan keadaannya. Jadi semua tadi ini adalah dari yang pertama tadi teori behaviorisme, yang kedua teori konstruktivisme.